Rahayu, Barokateng, kita masih berjumpa pada video Jagalet, dan kali ini saya masih meneruskan tentang organ pernafasan. Barokateng, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa organ pernafasan ini adalah organ yang sangat penting, yang sangat vital di dalam kehidupan kita, di mana kita itu bisa hidup. Itu salah satunya yang disebabkan oleh kerja dari organ pernafasan ini yang selalu memberikan asupan zat yang dibutuhkan di dalam organ-organ kita yang lain. Nah, selain organ pernafasan sebagai tempat atau wadah untuk kita bernapas, organ ini sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, ternyata bisa dipakai untuk menyembuhkan berbagai penyakit di dalam diri kita, bisa menyembuhkan situasi stres kita, bisa mendamaikan hati kita, dan ini menjadi bagian proses spiritualitas yang bisa dialami siapa saja. Untuk itu, pada video lanjutan ini saya ingin berbagi kembali Barokateng untuk mengingatkan kembali bahwa kita adalah manusia. Nah, manusia yang diharapkan bisa bertanggung jawab atas kemanusiaan kita sendiri. Berkali-kali saya menyampaikan bahwa dalam situasi kesadaran yang sudah terbangun, maka yang terjadi kita harus melakukan menjaga, merawat, dan melindungi. Begitu pentingnya organ pernafasan ini Barokateng, sehingga kita harus benar-benar bisa menjaga supaya organ yang ada di dalam tubuh kita ini yang digolongkan organ pernafasan ini jangan sampai rusak, jangan sampai berpenyakit. Ya, walaupun kehidupan kita itu dibatasi oleh adhanu, tapi upaya kita untuk menjaga, merawat, melindungi ini benar-benar dibutuhkan sebagai upaya pertanggungan jawab kita pada saat kita itu dipercaya, dikasihi oleh Sang Pencipta. Nah, dengan organ ini kita masih bisa melangsungkan kehidupan keseharian kita. Oleh sebab itu, yang pertama Barokateng, saya sifatnya menyarankan jangan sampai organ pernafasan kita ini rusak. Jangan sampai kita sebagai manusia malah justru kitalah yang merusak. Artinya, ada berbagai kegiatan kita, keseharian kita yang mungkin hobi kita, kesenangan kita. Mungkin kita itu larut di dalam kesenangan untuk merokok. Ya, nun sewu, bagi panjenengan semua yang punya hobi merokok, ini tolong berhati-hati, karena merokok ini apapun ini bisa mempengaruhi kinerja, bisa mempengaruhi daya paru-paru, bisa mempengaruhi pula kesehatan paru-paru. Oleh sebab itu saya hanya ingin mengingatkan, dan semuanya itu monggo terserah panjenengan semua, tetapi saya hanya ingin berpesan di dalam spiritualitas bahwa kita akan menjadi manusia yang baik itu salah satunya kalau kita itu benar-benar menjaga, merawat, melindungi karunia dari Sang Maha Pencipta ini supaya bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya dan kita bisa menjalankan peran dan misi kita. Oleh sebab itu, tolong kebiasaan kita itu merokok, walaupun saya mengerti belum tentu bisa kita itu menghentikan, tapi setidak-tidaknya mengurangi, atau mungkin di dalam kesadaran Barokateng akhirnya mencoba untuk menghentikan. Saya yakin tidak bisa begitu cepat, tidak seperti orang membalikkan telapak tangan, tetapi perjuangan itulah yang sebenarnya ini mewujudkan bahwa kita sebagai manusia bukan menjadi perusak apapun yang diciptakan oleh Sang Pencipta, tetapi kita itu diberi karena kasih Allah, dan kita wajib untuk menjaganya. Jangan sampai apapun yang diberikan dari Sang Pencipta itu baik adanya pada awalnya, justru kitalah
yang membuat tidak baik sehingga tidak berfungsi. Maka sebelumnya saya mohon maaf bagi panjenengan semua yang sudah terlanjur menggandrungi dengan kegiatan merokok, ya itu bisa menyebabkan bahwa kita menjadi tidak bisa optimal di dalam menjalankan peran dan misi secara kerohanian. Lalu yang lainnya, ada beberapa organ pernafasan pula, misalnya hidung. Ada kehidupan yang menjadi tren, ya, katakanlah ada yang mungkin ada yang senang menindik, ya, melubangi bagian sekitar hidung, ya. Ini juga bisa mempengaruhi apa yang menyebabkan ini bisa mempengaruhi bahwa organ hidung ini sebenarnya kalau kita ketahui kadang ini dibentuk di dalam wujud-wujud yang memang nun sewu di bagian ujung, di bagian lubang itu kenapa kok tidak ada tulang keras supaya hidung ini menjadi peka. Ya, pada saat kita tuh melukai pada bagian ujung sekitar lubang, maka kepekaan dari sistem jaringan yang ada di sekitar lubang tersebut akan menjadi terhambat. Dan kita juga susah untuk mengenali, mendeteksi misalnya bau-bauan atau udara-udara yang mungkin tidak baik di sekitar itu. Karena apa? Karena lemahnya daya, karena menjadi tidak peka, tidak sensitif terhadap apapun yang sedang kita hirup. Nah, seperti halnya kadang misalnya kita menghirup asap. Kebetulan kita memang tidak merokok, tetapi pada saat kita itu menghirup asap, entah itu asap rokok, entah itu asap karena polusi dari asap knalpot, misalnya knalpot mobil atau motor, nah itu sama juga. Bahwa walaupun hidung ini diberikan rambut untuk menyaring, tetapi pada saat kinerja itu selalu terjadi dan berat, ya, maka lama-lama daya penyaringan ini akan menjadi menurun. Nah, oleh sebab itu di gerakan-gerakan internasional itu sudah disadari bahwa polusi udara itu akan merusak jaringan pernafasan kita. Ya, salah satunya pada saat kepekaan organ jaringan di dalam lubang hidung kita itu dipaksa untuk bekerja keras, harus menyaring radikal bebas udara tersebut, ya tentu saja umur dari jaringan tersebut akan cepat melemah. Dan mungkin pada saat kita itu sudah menua besok, nah ini juga sudah, kita hanya tinggal menunggu permasalahan itu, karena memang daya yang begitu kuat itu benar-benar sudah diforsir, sudah dihabiskan pada waktu muda. Nah, inilah bagian-bagian yang sebenarnya itu kita sadari, kita jaga bersama, jangan sampai kita diberikan organ yang begitu baik adanya oleh Sang Pencipta ini, tapi kita tidak bisa merawat, tidak bisa menjaga, tidak bisa melindungi, sehingga apa? Umur kita itu masih panjang. Ya, harapan kita akan seperti itu, tetapi kita di pertengahan jalan kita itu ternyata bermasalah. Permasalahan kita itu ternyata paru-paru kita, ternyata hidung kita, yang sebenarnya karena kita kurang berhati-hati di dalam menjaga hidup ini. Yaitu kadang mohon maaf saya juga harus menyampaikan seperti ini. Ini maksudnya baik, jikalau panjenengan itu senang terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini, tolonglah untuk dipertimbangkan kembali bahwa melukai sekitar lubang hidung ini menjadi atau membuat jaringan yang ada di sekitar sana itu menjadi tidak peka, tidak sensitif. Ya. Nah, itu gambaran. Lalu juga pada saat kita tuh sering menghirup sesuatu radikal bebas, asap-asap yang mungkin kita sendiri tidak mengetahui,
itu asap yang mengandung apa, udara yang mengandung apa. Akhirnya apa? Bisa juga saluran-saluran pernafasan kita, kerongkongan-kerongkongan ini menjadi berpenyakit. Karena apa? Kita tidak mau menghindar dari tempat-tempat tertentu atau mungkin keadaan-keadaan tertentu di mana di sekitar sana mungkin memang terlalu banyak limbah, ya. Sehingga hal ini pula kalau kita itu memaksakan diri hidup di sekitar limbah tersebut, maka kita akan berpotensi organ yang begitu vital ini akan menjadi cepat rusak. Sedangkan semua yang terkait dengan organ pernafasan kita itu juga berpotensi mengalami sebuah penyakit. Nah, jadi itu gambaran bagaimana kita itu harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu kita juga hidup kita harus berhati-hati. Artinya kita benar-benar menjaga supaya kehidupan kita itu bisa eksis, bisa menjadi baik, dan pernafasan kita itu benar-benar bisa membantu kita menjalankan tugas peran kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Lalu berkaitan hal yang lain yang perlu saya ingatkan pula, walaupun kita itu tidak menjadi seorang perokok misalnya, tidak suka untuk melakukan perusakan atau melubang di sekitar hidung kita dengan tindik atau apapun itu, ya. Tetapi kalau kita itu misalnya tidak berhati-hati di dalam pola memakan atau pola makan kita, maka kita juga akan sama berpotensinya bahwa organ-organ di dalam paru-paru kita itu juga akan mengalami sebuah sakit penyakit. Maka ini menjadi sebuah kesadaran yang menyeluruh sebenarnya pada saat kita itu walaupun sudah berhati-hati, tidak merokok, tidak merusak organ sekitar di dalam pernafasan, kita sudah menghindar dari tempat-tempat yang mungkin tidak berpolusi misalnya seperti itu. Tetapi kalau pola makan kita itu amburadul, mungkin juga kita dengan bahasa saya ngawur, ya tentu saja kita malah justru akan mendapatkan sakit penyakit. Pada saat sakit penyakit itu pun yang diawali dari proses demam, katakanlah, itu juga akhirnya merembet ke dalam sistem paru-paru kita. Jadi cara bernapas kita itu pada saat kita itu katakanlah masuk angin saja sudah berbeda ritmenya. Nah, itu juga sebenarnya itu saling berkaitan, Borogadang. Oleh sebab itu saya hanya mengingatkan di dalam video lanjutan ini karena saya berpandangan bahwa organ pernafasan ini menjadi organ yang sangat-sangat penting, dan saya hanya berpesan bagi kita semua, kita sebagai manusia yang memang benar-benar istimewa, kita diciptakan dengan penuh anugerah seperti ini, mestinya kita harus menjadi manusia yang bertanggung jawab, manusia yang bisa menjaga seluruh pemberian Sang Pencipta lewat jasmani kita, di mana jasmani kita itu salah satu dari sekian banyak organ yang penting adalah pernapasan. Maka jadilah kita manusia yang baik, tidak saja kita itu bermanfaat bagi sesama, tetapi kita juga benar-benar menjadi manusia yang benar-benar memiliki rasa syukur kepada Allah, di mana kita itu diberikan segala sesuatunya dengan kasih yang begitu luar biasa. Saya pikir itu, Borogadang, ini video lanjutan dari organ pernapasan. Nah, semoga di minggu depan masih banyak lagi pembahasan juga tentang organ, Borogadang. Jadi organ ini sebenarnya itu banyak ya di dalam tubuh kita. Kita satu persatu mencoba kita bahas supaya kita itu semakin mengerti, tidak hanya melihat lewat cermin ya, tetapi benar-benar bisa memperhatikan diri kita, memahami apa saja yang ada di dalam tubuh kita.